Alur cerita lengkap film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk 2013. Awal cerita. Film ini diadaptasi dari novel karya Hamka, berlatar tahun 1930-an. Mengisahkan Zainuddin Herjunot Ali, pemuda berdarah campuran Minangkabau dan Bugis, yang datang ke Padang Panjang untuk mencari jati diri dan akar keluarganya. Di sana, ia bertemu Hayati Pevita Pierce, gadis Minang yang cantik, sopan, dan terhormat. Mereka jatuh cinta secara tulus, namun adat Minang menolak hubungan mereka karena Zainuddin dianggap tidak berdarah Minang murni. Cinta yang ditolak adat, keluarga Hayati memaksa Hayati menikah dengan Aziz Reza Rahadian, pria Minang kaya dan terpandang. Hati Zainuddin hancur, ia pergi ke Batavia dan kemudian ke Surabaya untuk menata hidup. Di sana, ia menjadi penulis terkenal dengan nama pena Z. Tulisan-tulisannya syarat emosi dan kisah cinta tragis yang ternyata terinspirasi dari kisahnya dengan Hayati. Pertemuan kembali, takdir mempertemukan mereka lagi di Surabaya. Hayati hidup menderita karena Aziz berubah jadi suami kasar dan pemabuk. Namun Zainuddin sudah berubah, dingin dan terluka. Ia menolak Hayati karena merasa cintanya dulu tidak dihargai. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Setelah Aziz bunuh diri karena terlilit hutang, Hayati pulang ke Padang menaiki kapal Van der Wijk. Di tengah perjalanan, kapal itu karam. Hayati tewas tenggelam, dan berita kematiannya membuat Zainuddin menyesal dan hancur. Akhir yang tragis, Zainuddin menyesali keputusannya yang dulu menolak Hayati. Ia menulis karya terakhir yang mengabadikan kisah cinta mereka, kisah yang menjadi legenda. Makna cerita. Film ini menggambarkan bagaimana cinta sejati bisa hancur oleh adat, status sosial, dan ego manusia. Kapal yang tenggelam menjadi simbol runtuhnya cinta dan harapan di tengah keangkuhan tradisi. Berikut daftar pemeran dan karakter utama film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk 2013. Pemeran utama, Herjunot Ali sebagai Zainuddin, pemuda keturunan Minang Bugis yang cerdas, romantis, dan berjiwa idealis. Ia berjuang keras melawan diskriminasi adat dan takdir cintanya yang tragis dengan Hayati. Pevita Pierce sebagai Hayati, gadis Minang yang lembut, anggun, dan taat adat. Ia mencintai Zainuddin, tapi harus menikah dengan Aziz demi kehormatan keluarganya. Reza Rahadian sebagai Aziz, pria Minang kaya raya yang menjadi suami Hayati. Di balik penampilan terhormatnya, Aziz menyimpan sifat kasar, cemburuan, dan arogan. Pemeran pendukung, Jajang C. Nur sebagai Makbes, perempuan tua bijak di kampung yang sering menasihati Zainuddin soal adat dan cinta. Randi Niji sebagai Muluk, sahabat setia Zainuddin di Surabaya, selalu mendukung dan menjadi penolong di masa-masa sulit. Rukmarini sebagai ibu Hayati, sosok ibu yang patuh adat, menolak hubungan Hayati dengan Zainuddin karena status sosial. Kevin Andrean sebagai kawan Zainuddin di Batavia, membantunya membangun karir sebagai penulis terkenal. Catatan tambahan, film ini disutradarai oleh Sunil Soraya, dan menampilkan sinematografi yang megah dengan latar era kolonial Hindia Belanda, memperkuat nuansa cinta klasik dan konflik sosial pada masa itu. Berikut plot twist utama film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. 1. Zainuddin yang dihina justru bangkit jadi tokoh terkenal. Setelah dihina dan diusir dari kampung karena bukan orang Minang asli, Zainuddin bangkit di kota besar dan menjadi penulis ternama dengan nama pena Z. Ironisnya, karya yang membuatnya terkenal justru terinspirasi dari kisah cintanya yang ditolak oleh adat, termasuk Hayati, yang dulu meninggalkannya. 2. Aziz, suami Hayati, bunuh diri karena utang dan rasa bersalah. Aziz, yang awalnya digambarkan sebagai pria sempurna dan terhormat, ternyata bangkrut dan berubah jadi pemabuk kasar. Setelah menyadari penderitaan yang ditimbulkannya pada Hayati, Aziz bunuh diri, membuat Hayati akhirnya bebas, tapi sudah terlambat untuk memperbaiki apapun. 3. Cinta yang terlambat, Zainuddin menolak Hayati. Ketika Hayati datang mencari Zainuddin untuk memohon maaf dan menghidupkan kembali cinta mereka, Zainuddin menolaknya dengan dingin. Namun setelah Hayati pergi, Zainuddin menyadari ia masih sangat mencintainya, tapi kesempatan sudah lewat. 4. Kapal Van der Wijk tenggelam, Hayati tewas di laut. Tragedi besar datang ketika Hayati menaiki kapal Van der Wijk untuk pulang ke kampung halamannya. Kapal itu tenggelam di tengah perjalanan, Hayati meninggal, dan Zainuddin hanya bisa menangisi cintanya yang benar-benar hilang. 5. Simbolisme terakhir, kapal sebagai lambang cinta yang karam. Kapal Van der Wijk bukan sekadar alat transportasi, tapi simbol cinta Zainuddin dan Hayati yang hancur oleh adat, ego, dan waktu. Cinta mereka tenggelam lebih dulu sebelum kapalnya benar-benar karam. Baik,
Berikut cerita kompleks film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk 2013 yang menggali makna, simbolisme, dan konflik sosial di balik kisah cintanya. 1. Latar sosial dan akar konflik. Film ini tidak hanya bercerita tentang cinta dua insan, tapi juga benturan antara cinta, adat, dan status sosial. Zainuddin adalah simbol manusia yang terpinggirkan oleh sistem sosial, karena darahnya bukan murni Minang. Ia lahir dari ibu Minang dan ayah Bugis, dua budaya besar. Namun dalam pandangan adat Minang, ia dianggap tidak sah. Ketika Zainuddin jatuh cinta pada Hayati, masyarakat menilai cintanya tidak pantas, bukan karena ia tidak berakhlak, melainkan karena ia tidak berdarah. Konflik ini menyorot kritik tajam terhadap diskriminasi adat, yang lebih mementingkan garis keturunan daripada nilai kemanusiaan. 2. Cinta yang tumbuh dari ketulusan, bukan status. Zainuddin dan Hayati mencintai satu sama lain dengan tulus, cinta yang lahir dari perasaan, bukan dari harta atau martabat. Namun, cinta mereka diuji oleh tekanan sosial. Hayati mencintai Zainuddin, tapi ia juga terjebak dalam dilema antara cinta dan kewajiban terhadap adat. Pilihan Hayati menikah dengan Aziz bukan sekadar pengkhianatan cinta, tetapi penyerahan diri pada sistem patriarki dan adat yang mengekang perempuan. 3. Transformasi Zainuddin, luka yang melahirkan kekuatan. Ketika Zainuddin terusir dan dihina, ia menanggung luka batin yang dalam, tapi luka itu menjadi sumber kekuatan. Ia pergi ke Batavia dan Surabaya, di mana ia menulis karya-karya yang menggugah hati pembaca. Ia menjelma menjadi simbol kebangkitan dari penderitaan, membuktikan bahwa kehormatan tidak diukur dari darah, tetapi dari perjuangan dan karya. Namun, keberhasilannya bukan tanpa harga. Ia tumbuh menjadi pria dingin dan getir, mencerminkan bagaimana kebencian dan kekecewaan bisa membentuk pribadi yang keras. 4. Perjumpaan kembali, dendam vs cinta. Ketika takdir mempertemukan mereka lagi, Zainuddin dihadapkan pada ujian batin, apakah ia harus memaafkan cinta masa lalu, atau tetap mendendam pada masa lalunya yang kejam. Hayati, yang kini menjadi janda miskin setelah Aziz bunuh diri, datang dengan ketulusan, tapi Zainuddin menolak dengan dingin. Disinilah film menampilkan konflik emosional paling kompleks, cinta masih ada, tapi ego dan luka lama membuat mereka tak bisa bersama. 5. Tragedi Kapal Van der Wijk, simbol tenggelamnya cinta dan kemanusiaan. Ketika Hayati menaiki kapal Van der Wijk untuk pulang, kapal itu tenggelam, menjadi simbol tenggelamnya cinta dan harapan manusia di bawah tekanan adat dan takdir. Hayati mati di laut, tapi kematiannya justru membuka hati Zainuddin. Ia sadar bahwa penolakannya adalah kesalahan besar, bahwa cinta sejati seharusnya memaafkan, bukan membalas. Tragedi kapal ini juga menggambarkan kehancuran moral masyarakat, di mana cinta dan kemanusiaan tenggelam oleh adat yang kaku. 6. Akhir, cinta abadi dalam duka. Zainuddin menulis kisah cintanya dalam bentuk novel yang membuatnya abadi, bukan karena ia bahagia, tetapi karena ia ingin dunia tahu betapa cinta bisa kalah oleh tradisi. Film ditutup dengan pesan bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir bahagia, tapi selalu meninggalkan makna. Tenggelamnya kapal, bukan hanya kisah fisik, melainkan tenggelamnya nilai kemanusiaan di lautan adat dan ego manusia.